Sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terencana David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar Kamis kemarin. Jaksa penuntut umum menghadirkan dokter spesialis saraf yang merawat David selama 50 hari lebih di Rumah Sakit Mayapada. Dalam kesaksiannya, dokter mengungkap saat tiba di rumah sakit pasca dianiaya Mario, kondisi David babak belur dan tidak sadarkan diri. Paru-paru David juga mengalami masalah sehingga pernafasannya sempat dibantu dengan ventilator. Adanya infeksi di paru-paru memperberat cedera yang dialami David. Nah, saat saya terima, itu memang kondisinya sangat tidak bagus, GCS-nya 3, dan itu di paru-parunya itu bunyi dahaknya sangat-sangat kental sekali. Jadi saat kita terima karena dia sudah koma dengan GCS 3, itu langsung kita intubasi, arti kita langsung pasang alat bantu nafas. Karena refleksnya semua sudah hilang. Jadi kalau refleksnya sudah hilang, maka pasien tersebut akan cenderung untuk gampang terdapat infeksi yang akan memperberat. Nah, di ICU itu kita lakukan resusitasi, kita memperbaiki semua jalan nafas, tanda-tanda vitalnya, dan ternyata memang itu infeksi parunya menjadi faktor kedua yang memperberat di luar daripada trauma yang dia alami sendiri. Dan ketika diperiksa dengan MRI, David ternyata mengalami luka di saraf otak yang bersifat permanen. Nah, jadi hasil MRI-nya itu menunjukkan ada bercak di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar 1 dan di daerah corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100%. Yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Betul, namanya corpus callosum. Di tengahnya atau di tengah otak. Bercak putih itu. Betul. Dalam kondisi normal tidak ada. Betul. Bercak putih. Makanya itu. MRI mengkonfirm diagnosisnya diffuse axonal injury grade 2. Nah, kalau pada kasus ini kita MRI ulang setelah beberapa minggu, itu bercaknya masih ada. Bercak itu masih ada? Bercaknya masih ada, tetapi ukurannya relatif berkurang. Jadi bekas luka yang ditimbulkan di daerah otak tersebut sepertinya akan tetap permanen di daerah sana. Menurut dokter, luka tersebut relatif mengecil, namun akan tetap menyisakan bekas sehingga David tidak bisa pulih 100%. Menurut pendapat saudara, bisa enggak ini progresnya itu bisa pulih? Kalau 100% sepertinya tidak, Yang Mulia. 100% tidak itu maksudnya selamanya? Iya, karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area sana. Ini kita bisa ambil contohnya pada kasus seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya itu sudah dalam tanda kutip semua faktor risikonya terkontrol, tapi tetap orang tersebut pasti ada mengalami dalam tanda kutip disabilitas. Kekuatan motorik tangan sebenarnya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Hal ini juga berlaku ketika terjadi bekas luka di area cedera tersebut dan menimbulkan bekas, pasti dia tidak akan kembali 100% seperti semula. Dari hasil pemeriksaan terakhir, dokter menyebut secara fisik David memang sudah bisa berjalan. Hanya saja, baru beberapa langkah, tubuhnya sudah oleng. Selain itu, dari aspek emosi dan bahasa, juga belum pulih akibat kerusakan saraf otak. Kondisi beliau memang satu, jalannya masih belum seimbang. Jadi pada beberapa meter itu tampak oleng ke sisi sebelah kiri, satu. Yang kedua, fungsi kognisinya belum kembali seperti semula. Yang ketiga itu ada sedikit gejala eksplosif yang muncul. Apa itu? Jadi misalnya seperti contoh beliau bicara sama saya gangguin sedikit. Yuk makan yuk, diam kau. Nah, kenapa? Karena itu gejala kognisi yang muncul akibat kerusakan yang ada dari jembatan otak tersebut. Jadi gejala koneksi terus dia bagaimana bersosialisasi, bagaimana dia bisa mengerti emosi, bahasa dari seseorang, itu sepertinya belum kembali seperti semula. Jadi itu antara fungsi karena ada saraf yang rusak sehingga fungsi itu akhirnya terganggu. Betul. Terganggu itu ya. Ayah David, Jonathan Latumahina, yang hadir di persidangan berharap hakim dapat mempertimbangkan keterangan dokter sebagai orang yang paling tahu kondisi David saat ini. Ayah David juga angkat bicara soal tambahan hukuman penjara untuk terdakwa Mario Dandi. Terkait restitusi tadi juga sempat ditanyakan, ya dokter Tata nggak ngerti karena itu kan LPSK. Kalau dari kita keluarga sih sederhana sebenarnya. Mau berapapun nilainya, tolong dipenuhi. Kalau tidak,
kan bisa diganti dengan tambahan kurungan. Itu aja kok. Buat kami untuk keadilan aja. Kalau nggak bisa bayar ya udah tambahin aja kurungannya. 10 tahun lagi kayak 20 tahun lagi kayak. Mario Dandi Satrio didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Penganiayaan oleh Mario dilakukan bersama Shane Lucas dan seorang anak berinisial AG. Penganiayaan yang dilakukan Mario adalah dengan melepaskan tendangan bebas ke kepala David. Padahal saat itu David sudah tergeletak tak berdaya. Tim Liputan, Kompas TV.